Jadi kamu mau jadi pebisnis sukses? Coba cek 20 sifat pebisnis sukses ini apa aja yang sudah kamu miliki. Let's go! Yang pertama, decision making. Nah, seorang business owner yang bisa terus maju adalah seseorang yang bisa membuat keputusan dengan cepat dan juga tepat. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa ya jadi business owner yang bisa buat keputusan yang baik? Nah, menurut aku, seorang yang bisa membuat keputusan yang baik itu karena dia analytical dan juga objektif. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, simpelnya sih sebelum membuat keputusan, mikir dulu. Apalagi kalau keputusannya itu yang penting. Nah, mikirnya itu gimana? Dari mempertimbangkan plus minusnya setiap alternatif, lalu baru buat keputusan yang terbaik. Next, kolaborasi. Gak mungkin ya dalam bisnis zaman sekarang gitu kita bisa sukses tanpa berhubungan dan kerja bersama orang lain gitu. Pasti sewaktu-waktu kita perlu kerja sama dengan partner kita perlu kerja bersama relasi, kolaborasi dengan brand lain atau mungkin bisnis lain, kita harus kerja bareng rekan kerja kita, tim kita. Nah, kamu mungkin udah pernah dengar gitu ya, kayak sekarang itu zamannya kolaborasi dan bukan kompetisi. Nah, ini bukan berarti dalam bisnis tuh udah nggak ada kompetisi ya gitu. Menurut aku kompetisi sehat itu wajar banget dalam bisnis. Cuman menurut aku gitu ya, kenapa kita sebagai business owner gitu nggak bisa kayak sama-sama improve, sama-sama maju, sama-sama mengejar goals kita tanpa harus saling menjatuhkan atau mungkin sikut-sikutan. Nah, jadi business owner yang sukses itu bisa menjalin hubungan atau kerjasama yang saling menguntungkan dengan orang lain gitu. Nah, jadi bukan memanfaatkan ya guys, tapi kolaborasi. 3, mandiri. Nah, tapi sebelum aku jelasin, mandiri di sini bukan berarti, wah aku mandiri, aku nggak butuh siapapun, I just need myself kayak gitu. Nah, bukan ya guys. Tapi mandiri di sini maksudnya kamu tidak bergantung pada orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Karena aku percaya nih, mau sehebat-hebatnya kita tuh nggak mungkin bisa hidup sendiri gitu. Kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Nah, tapi mandirinya itu kita harus bisa cukup mandiri untuk bisa survive dan juga bisa melewati tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu. Tanpa harus kita tanda kutip diselamatin orang lain terus gitu. 4, penasaran. Entrepreneur yang sukses itu biasanya dia memiliki rasa ingin tahu dan juga punya ketertarikan untuk terus belajar hal baru. Nah, kenapa sih ini penting? Karena rasa ingin tahu ini yang akan mendorong ide-ide cemerlang, inovasi, dan juga otomatis pebisnis ownernya dia akan terus bertambah ilmunya karena dia ingin tahu terus. Nah, next, 5. Pengendalian emosi. Nah, aku percaya business owner yang baik itu dia bisa mengendalikan emosinya dalam berbagai keadaan dan juga tekanan. Nah, karena kalau kita tuh gampang terpancing emosinya, bahayanya tuh gini, kita tuh bisa membuat keputusan yang gak baik karena terpancing oleh emosi kita. Nah, di sini emosi itu gak hanya marah ya, tapi bisa gengsi, takut, insecure, dan yang paling parah, serakah. Dan bahaya yang kedua adalah kadang kamu bisa ketemu orang itu yang bisa sengaja mau memanipulasi kamu dan biasa caranya itu dengan cara memancing emosi kamu gitu biar kamu tuh nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi kalau misalnya kamu lagi rasa kayaknya kamu tuh lagi dipenuhi dengan emosi negatif nih, lebih baik cool down dulu. Nah, ke-6 adalah inovatif, oke? Nah, inovasi itu penting banget dalam bisnis karena itu tuh salah satu faktor terpenting soal survivalnya bisnis kita gitu. Dan biasanya nih, tanggung jawab untuk memikirkan inovasi itu jatuh ke business owner. Jadi, seorang business owner itu harus bisa think outside the box biar selalu ada inovasi dan juga ide-ide cemerlang untuk bisnisnya. Nah, next, yaitu skill management. Nah, sebenarnya skill management di dalam bisnis itu ada banyak banget ya. Ada manajemen HR, manajemen marketing, manajemen finance. Nah, meskipun ya seiring bisnis kamu grow, kamu mungkin bisa meng-hire seorang manajer gitu untuk bantu kamu koordinasi proses-proses yang ada dalam bisnismu. Tapi aku percaya sampai kapanpun kamu bakal tetap butuh skill management biar kamu itu bisa memimpin tim kamu dengan baik. Which brings us to my next point, yaitu leadership. Kalau kamu mau jadi business owner, kamu nggak akan terlepas dari memimpin. Nah, memimpin di sini bukan berarti kamu ngatur-ngatur dan suruh-suruh gitu, tapi kamu menuntun tim kamu dan juga bisnis kamu biar bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Sebagai business owner, tim kamu pasti melihat kamu sebagai contoh nih. Nah, jadi kamu tuh di situ bukan hanya kamu suruh-suruh aja, tapi kamu juga harus bisa menginspirasi mereka biar mereka juga semangat untuk kasih lihat
versi terbaik mereka. Which brings us to my next point, yaitu bisa menginspirasi. Tenang-tenang, nggak harus jadi kayak motivator kok. Yang penting kamu bisa menginspirasi dan juga beri semangat kepada tim kamu dan juga orang-orang yang kerja bersama kamu. Itu more than enough. Misalnya nih, anggap jualan kamu amit-amit lagi sepi gitu ya. Nah, mungkin yang lagi hilang semangat nggak hanya kamu aja, tapi tim kamu juga. Nah, tapi kamu sebagai business owner dan juga leadernya gitu, kamu harus bisa menyemangati tim kamu biar mereka tuh terbangkit lagi gitu semangatnya. Dan speaking of semangatin tim, business owner yang sukses itu juga tidak micromanage. In case kamu nggak tahu, micromanage itu berarti kamu memantau dan mengatur semua kerjaan karyawan kamu dari A sampai Z, sampai ke hal-hal yang terkecil pun. Contohnya nih, anggap semua kerjaan yang kamu berikan ke karyawan kamu, itu sampai hal-hal yang terkecil pun harus melewati approval kamu. Atau mungkin saat kamu delegasi kerjaan ke karyawan kamu, bener-bener kamu kasih petunjuknya tuh kayak A sampai Z, terus kayak detail banget gitu, dan harus diikuti 100% gitu. Nah, di sini bukan berarti kita tuh melepas karyawan kita begitu aja ya, tapi lebih ke kita memberikan mereka kebebasan ya, untuk mereka itu tunjukkan dan kita berikan kesempatan mereka untuk show us the best version of their work. Kalau kita itu terlalu ngatur sampai ke hal yang terkecil pun, kita nggak cuma capek aja dan juga waktunya habis buat ngatur, tapi karyawan kita tuh jadi males gitu mau think outside the box untuk cari ide-ide baru. Karena mereka rasa, udahlah ikutin aja sih bos maunya apa biar nggak diomelin gitu. Dan akhirnya mereka nggak berkembang gitu. Dan kalau mereka nggak berkembang, bisnis kita juga nggak berkembang. Nah, 11 itu ambisius. Nah, biasanya orang kalau udah denger kata ambisius itu langsung kayak negatif gitu ya, kayak wah ini mah orang yang bisa manfaatin orang untuk kepentingan diri sendiri gitu. Nah, tapi kalau menurut aku memiliki ambisi gitu atau punya goals itu suatu hal yang baik. Baguslah kalau business owner itu bisa berani untuk memiliki goals dan juga punya tekad untuk mengejar goals itu gitu. Nah, tapi yang penting adalah bukan soal seberapa besar goals kita dan juga seberapa cepat kita capai goals kita, tapi gak boleh lupa dengan yang namanya proses. Apa yang kamu lalui dalam perjalanan kamu menuju goals kamu. Nah, kamu dan bisnis kamu itu berkembangnya ke arah mana gitu. Nah, pastikan kalau ini adalah hal yang positif ya gitu. Biar kamu tuh gak terjebak hanya sekedar mengejar duit aja dan kamu korbanin everything else. 12. Cepat beradaptasi. Nothing lasts forever. Minat market itu terus berubah, terus kondisi ekonomi juga terus berubah, dan juga tiap hari selalu aja ada bisnis-bisnis baru yang keren-keren yang terus muncul. Dan kadang kamu akan menemukan banyak banget tantangan dan gak semuanya itu dalam kendali kamu. Dan cara kamu untuk bisa survive dan bertahan jangka panjang adalah seberapa cepat kamu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, next, tegas. Business owner kan sosok pemimpin ya dalam bisnisnya gitu. Nah, tentu butuh ketegasan. Ingat, tegas ya, bukan galak. Nah, maksudnya di sini berarti seorang business owner itu harus berani untuk menegur, berani mengatakan pendapat mereka, berani untuk berbuat keputusan-keputusan yang sulit, dan juga mampu untuk menghadapi konflik dengan baik. Next, proaktif. Kalau kamu adalah seorang business owner, kan nggak mungkin ya ada atasan atau manajer kamu yang bakal kasih tahu kamu cara untuk gedein bisnis kamu. Dan kamulah yang harus inisiatif untuk take action. Nah, kamu tuh harus bisa proaktif untuk take action tanpa harus nunggu orang lain suruh atau tunggu semangat datang gitu. Karena jujur, kamu bakal ketemu banyak banget hari-hari yang kamu tuh bener-bener hilang total semangatnya. Dan the only thing that keeps you going adalah komitmen. Nah, sifat business owner yang selanjutnya adalah berani. Oke, nah berani dan nekat itu dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya nekat itu berarti kamu hajar-hajaran mengambil resiko tanpa mikir. Tapi kalau berani sebagai business owner itu berarti mereka tuh tahu resiko mana yang worth it untuk diperjuangkan dan mereka tuh berani mengambilnya. Nah, karena dalam bisnis itu nggak mungkin ya kalau kita tuh benar-benar 100% menghindari resiko. Dari awal kita mulai bisnis aja kita udah harus siap menerima resiko kalau amit-amit bisnis kita itu gagal. Nah, tapi ya pinter-pinter kita aja untuk memilih resiko mana sih yang layak untuk kita perjuangkan. Next, social skill. Gak mungkin ya kita tuh bisa bisnis tanpa berinteraksi dengan siapapun. Dan itulah kenapa pentingnya untuk business owner bisa memiliki social skill biar mereka bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau aku introvert gimana, Kel?
Tenang, aku juga introvert kok. Nah, di sini kamu gak harus jadi sosialita yang menghadiri semua pesta yang kekinian gitu ya di kota kamu gitu. Nah, tapi cukup seperti ini aja. Misalnya kalau kamu lagi menghadiri acara atau menghadiri events atau meeting yang penting gitu. Ya kamu cukup untuk bisa membawa diri dengan baik dan juga untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kamu pasti udah tahu ya, networking itu penting banget gitu, menjalin koneksi dengan orang lain gitu. Nah, tapi koneksi itu nggak muncul secara instan gitu. Itu tuh harus dibangun dengan hubungan yang baik. Nah, next, optimis. Kamu tuh nggak akan bisa membangun bisnis yang baik kalau kamu tuh nggak optimis dengan masa depan bisnismu. Kamu harus bisa percaya kalau kamu itu bisa menciptakan masa depan yang cerah untuk bisnis kamu. Dan kamu juga harus tahu, yang namanya bisnis naik turun itu normal. Dan seberat-beratnya challenge yang kamu alami, itu nggak akan berlangsung selamanya. Next, sabar. Sukses itu nggak instan ya, dan aku percaya business owner yang sukses adalah business owner itu yang bisa sabar dan percaya pada prosesnya. Nah, gimana sih rahasianya biar kita tuh bisa yang namanya menikmati proses? Nah, sebenarnya menurut aku sih kita lebih ke belajar bersyukur dan juga merayakan pencapaian-pencapaian kecil, merayakan setiap progres yang kita capai dalam proses menuju goals kita yang besar. Next, gigih. Business owner yang sukses itu nggak mudah nyerah meskipun keadaannya itu lagi sulit. Karena bisnis itu maraton ya, bukan lomba lari. Jadi bisnis yang bisa bertahan itu adalah bisnis yang bisa terus berjuang, terus bertahan, dan siap berjuang jangka panjang. Karena bisnis itu bukan komitmen ringan ya, yang kayak 1-2 bulan kelar gitu, tapi bisa bertahun-tahun. So ya, kamu butuh daya juang untuk memperjuangkan bisnismu. Nah, oke, sifat bisnis owner sukses selanjutnya adalah strategic thinking. Bisnis itu kalau mau sukses pasti butuh strategi. Dan biasanya yang memiliki tanggung jawab untuk memikirkan strategi adalah bisnis owner. Jadi, kamu sebagai bisnis owner harus bisa memikirkan rencana dan juga langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk mencapainya. Oke, jadi sejauh ini sifat apa aja yang udah kamu miliki? Coba absen di comments. Kalau kamu belum punya semua ini, tenang, nggak apa-apa kok, karena semua business owner itu punya keunikannya sendiri. Yang penting adalah gimana caranya untuk kita menonjolkan kelebihan kita dan juga kurangi kekurangan kita biar jangan sampai menghalangi pekerjaan kita. Oke, kalau sejauh ini aku tuh udah bahas sifat-sifat pebisnis sukses dan kamu pikir, oke, aku siap nih mau mulai bisnis, tapi modalku nggak banyak. Gimana ya? Tenang, nonton videoku yang satu ini biar kamu bisa mulai bisnis online dengan modal kecil karena udah aku share langkahnya step by step. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video ini.